Selamat datang di rumah kami, silakan masuk.
interaksi, gesekan-gesekan, semuanya terjadi di ruang tamu. Kalau boleh kita geser, yuk bangun. Anu siapa dong? Anunya. Menjanda. Ada banyak lakon-lakon seperti itu. Lagunya tuh lupa.
Tapi gitu deh, bagus. Tahun ini aku gagal. Kawin lagi juga bagus lagunya. Lupa tapi aku liriknya kayak mana. Tapi bagus, sering dinyanyiin sama Suzara Vina kalau nggak salah. Mahal. Orang 2 tahun terakhir itu aja lumayan. Atau kalau sekarang memang mahal deh. Setiap sudut Apalagi hari Jumat. Malam Jumat. Banyak yang bisa dilakuin kayak duduk, nonton ya kan? 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Buat nunggunya itu seru banget. Bayangin tuh ya, tangga ya kan? Semuanya bikin aku pengen balik ke sana. Jam 4 tuh kumpul. Terus ya biasa siap-siap. Terus kalau gua mah ya udah gitu, paling cuman lihat-lihat orang. Kalau siap ya ayo, nggak siap ya harus siap. Namanya juga cari duit. Kuncinya itu istimewa banget. Betul gitu kan, lampu. Yes. Tapi mereka kangen aku juga nggak ya? Ya enggak lah, orang kalau sore itu tutup, malam baru buka, nggak mungkin datang sore, jadi harus malam. Kalau sore itu nggak tahu, malam pokoknya. Jam 7.30 mulainya, selesainya jam lupa berapa? Nggak tahu. Setengah 10. Aku tahu. Cari alasannya loh. Nggak berubah, Kak. Sabtu sama Minggu. Jumat Pasti sama nggak Sabtu. boleh. Jumat sama Sabtu. Aku udah berusaha cari satu hal itu. Ya Sabtu sama Minggu nggak mungkin berubah lah, dari dulu memang Sabtu sama Minggu nggak mungkin berubah, nggak akan pernah berubah karena Sabtu dan Minggu nggak ada alasan. Apalagi rumah gede banget. Nggak mungkin boleh. Ya walaupun sekarang itu mahal, tonton aja kalau kamu kuat. Kalau nggak ngapain coba? Ya kan, Sedih kan rasanya. berubah Sabtu dan Minggu. Semua dekorasi, suasana. Ya, mungkin bisa dilihat atau dicoba lagi.
Menaruh harapan, mengingat-ingat yang sudah pernah terjadi, titipin pesan-pesannya sama burung-burung supaya sampai ke atas.
Gimana sih? Sebenarnya kita juga nggak pinter-pinter amat sih masak sih ya. Order nambah makan. Kita ke ruangan selanjutnya. Nah, ya. Gimana? Tadi ketemu santri ya? Mana santri? Siapa yang nggak nangis? San? Ini banyak tamu loh. Mau ngeteh ngopi? Ngeteh aja lah yang ada. Kopi gitu loh untuk Susan ini bikin karya. Dan situlah uangnya. Daunnya ya. Bantu dulu loh mama kamu ini. Ngeteh dulu kita. Wow. Ini juga ngawen. Ini. Nah. Enak kalau undang bertanya dulu. Alasannya bumi ya deh. Mau dibantuin ya? Sini. Sebelah sini ya? Semua lah. Iya semuanya. Siapa tahu kan ada yang nggak ngeteh loh. Jamu ya. Ada lagi. Ada lagi oh ini. Oh pas. Sebelah sini. Siapa yang kurang? Cukup. Gak apa-apa taruh sini aja. Ya taruh aja lah ya. Capek nyari badan kan? Mana wanginya tadi? Biasanya bertiga aja sih di rumah ini. Kalau rame seneng kan ya? Iya. Wah betul sih. Mama, masuk. Kenapa salaman dulu sama Salaman dulu itu? Silvi. Itu salaman dulu. Ini adiknya yang bungsu lagi mau masuk MAN. Kemarin lulus dari MTS. Lulus dari ya. MTS mau masuk MAN. Salim dulu nak. Salam dulu. Ini. Salaman dulu itu. Ah, siapa itu? Coba dulu. Ada Inako. Mau Inako? Udah kok. Tadi itu bawaan Silvi kemarin ke Karang bawa itu. Beli di Candramat. Ini yang suka aneh. Maklum lah. Ini juga anak gadis. Enak. Bumi enak bun. Inakonya bun. Full. Ya. Full makan siang nggak? Kalau makan siang. ya. Bisa aja loh Kak Ci ini ya. Kalau lewat-lewat sepi kan biasanya rumah ini. Iya. Jadi kita akan Ini rame. rame kita. Biar mana Silvi merantau. Sini lo kan Silvi. Itu bocil FF dia. Diam. Enggak apa. Dia memang kayak gak ada suaranya loh Silvi ini emang. Kalau main FF. Aku mau ngucapin makasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir, sudah mau effort mendaftar di Google Form sampai akhirnya hadir dan mencoba untuk bertahan sampai dengan akhir pertunjukan. Thank you banget. Makasih juga buat Kak Bila. Kak Bila adalah pengamat dari karya ini. Mbak Konyol juga sebagai temanku berkesenian jauh dari sebelum kami sama-sama pulang ke Lampung dan dia juga sudah jadi orang Lampung. Terus makasih juga buat Mama Endang, ada Mama Eka dan juga kan Nabila juga sebagai dewan juri untuk lomba foto lamban panggung ya, lomba foto bernarasi ya Kak Bila ya. Terus makasih juga untuk Outfocus yang tadi udah bikin film pendek yang ternyata cukup panjang. Dan sorry tadi juga kayaknya ada sedikit trouble yang seharusnya bagian belakang lebih disempurnakan tapi ternyata filenya belum bisa diputar dengan cukup baik. Semoga nanti aku bisa upload untuk melihat keutuhan karya yang lebih lengkap. Makasih juga untuk BPK Wilayah 7 yang mana acara ini nggak mungkin terselenggara tanpa adanya
bantuan dari BPK Wilayah 7. Makasih juga buat Rilo dan juga aku yang udah nemenin. Untuk siapa? Ogi dan juga Dedi yang sudah sangat luar biasa effortnya membersamai kami. Terus terima kasih untuk PT Bumi Makmur Property, ada Ciwa Kuliner Kopi, and Resto, Raminten Kabaret Show, Mandiri, Sari Rasa Hotel dan juga Atukyu, serta Lana Batik ya yang udah sangat luar biasa sekali membersamai kebersamaan pada kemarin-kemarin sampai dengan hari ini. Aku pikir itu sih ya, sudah jam 21 sekian-sekian. Sekiranya inilah apa yang bisa kami tampilkan, kami bawakan dalam malam hari ini. Mungkin banyak tanda tanya atau hal-hal yang mengganjal. Sebenarnya kami punya waktu untuk sharing gitu, untuk ngobrol gitu, agar kemudian harinya tidak menjadi sesuatu yang sesat. Kalaupun teman-teman, bapak ibu, mama-mama, kakak-kakak semua mau untuk berdiskusi, tapi kalau misalnya ada kegiatan lain untuk pulang pun tidak masalah gitu. Karena aku pikir ini adalah hal yang cukup baru di lingkungan kita, ya kak ya. Jadi banyak hal yang mungkin akan seharusnya menjadi clear atau di kemudian hari menjadi clear gitu. Ya, terima kasih. Kalau ada yang mau disampaikan, Nabila? Ya cukup, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah mau berpartisipasi dalam pertunjukan yang mungkin tidak biasa di Liwa gitu ya. Mungkin pertunjukan-pertunjukan serupa ini dengan pendekatan-pendekatan yang tidak konvensional. Kalau kita biasanya nonton pertunjukan di atas panggung, kita duduk diam. Kalau ini kita harus jalan-jalan. Bahkan mungkin di benak teman-teman semua ada yang ini bukan seperti pertunjukan dan lain sebagainya. Kita mencoba mengenalkan ini juga gitu ya terhadap pembacaan kami bertiga dan juga seluruh tim tentang Lamban Panggung. Semoga bisa diterima. Tapi kita juga membuka ruang diskusi setelah ini kalau masih ada yang mau didiskusi. Kalau tidak ada, nggak apa-apa juga, nggak harus ada pertanyaan gitu ya. Sangat meringankan kalau tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan itu sangat meringankan kerja kami bertiga. Betul, betul. Karena kadang-kadang kita sebagai penonton pertunjukan juga kadang-kadang habis dari nonton ngedumelnya di belakang atau kayak bertanya-tanya dan bingung untuk menanyakan kepada siapa. Nah mungkin kali ini kalau misalnya ada yang ingin diungkapkan atau ditanyakan, kami sangat senang kali ya, sangat senang dan sangat terbuka sekali. Ya. Sekali lagi kalau nanti mau upload di sosial media, saya kembali ke tugas saya ya. Baiklah. Jangan lupa untuk tag Lamban Panggung Project di Instagram, boleh juga tag Susan, boleh juga tag saya Nabila Zainal, boleh juga tag It's Me Konyel. Atau teman-teman yang lain. Ya namanya nama Instagramnya It's Me Konyel. Nama panggilannya memang Konyel. Nama aslinya Silpi. Tadi bener itu tanpa rekayasa. Sudah menyaksikan semua peristiwa ini. Pokoknya terima kasih untuk kalian semua. Kata interaksi gitu. Terus gesekan. Karena kan ternyata biasanya nggak cuma bertamu ya. Kadang kan ada maksud dan tujuan tujuan yang aneh-aneh. Iya. Kan, ya. Jadi itu kenapa tadi tuh kayak ada misalnya kami ngedeketin orang gitu ya, ngedeketin orang kayak ngasih pressure gitu. Kadang-kadang kita bertamu, yang namu itu kayak tertekan gitu dengan kedatangan tamu gitu. Gitu juga sebaliknya gitu. Jadi kayak ada pressure di ruang tamu tuh ternyata nggak selalu hal yang asik. Ternyata ada tekanan juga di ruang tamu tuh. Ruang tamu tuh bukan tempat hanya menjamu, tapi kayak ada banyak problem gitu di dalam ruang tamu aja gitu. Nah itu yang kami ingin coba hadirkan di ruang tamu tersebut. Itulah artinya ya. Sesimpel yaitu Susan gitu. Ini rumah Susan misalnya. Berkatanya. Bukan hanya Susan sebenarnya ya kita Sahabat-sahabatnya juga gitu, gitu, orang-orang yang membantu. orang-orang yang dekat gitu dengan tampilan yang seperti itu gitu kan, nyentrik, bajunya nggak nyambung, adu motif dan lain sebagainya gitu sih sebenarnya. Pernah dulu pengen banget ke Jogja, sekarang tuh kayak udah berdamai kali ya, kayak karena ari-ari gua ditanam di Sebarus itu jadi kayak ya udahlah gitu, memang di sini lah mungkin tempatnya gitu. Nah tapi ternyata mimpi-mimpi yang kayak gitu kadang-kadang itu perlu disanjung, perlu dibenam, kadang-kadang dibunga-bungakan, kadang-kadang bisa ditahan gitu. Mungkin sekarang aku bilang aku bakal di sini gitu, tapi nggak tahu ke depan bagaimana gitu. Nah, mungkin kita juga punya gitu. Kadang-kadang ada nggak sih mimpi yang kita tahan gitu, tapi kadang-kadang ada mimpi yang kita kejar terus. Tapi kadang-kadang kita punya mimpi yang kayak
udahlah gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi itu tetap mimpi kan, tetap impian gitu. Nah itu yang kami coba omongin di sana tadi. Sebenarnya dialog kami tuh nggak nyambung kan tadi, tapi kami sama-sama ngomongin Jogja sebenarnya. Pokoknya ngomongin apa tentang Jogja, aku ngomongin apa tentang Jogja gitu. Nah dan ngebungkusnya itu adalah sama-sama tentang tari Jawa. Dan tari Jawa kami itu sebenarnya paling hancur. Karena dulu waktu kami di kampus, kami sama-sama nggak lulus tari Jawa gitu. Jadi kalau ingat Jogja itu salah satu yang kami ingat adalah kami sebenarnya secara adat mungkin gitu, kami tuh tertolak sama Jogja, tapi kami tetap kangen sama dia gitu. Ingat ya dipajang gitu, semakin dipertebal gitu, entah mau diwujudkan atau enggak gitu. Kayak dia punya ruang sendiri gitu. Kalau ruang dapur sebenarnya sama sih, dapur tuh kayak jantungnya rumah ya. Kalau dapur udah nggak ngepul, tandanya rumahnya udah nggak baik-baik saja gitu kan. Entah masalah finansial, keharmonisan segala macam. Jadi kayak ya dapur tuh adalah pusat jantungnya keluarga gitu. Dan dapur tuh kayak requestan gitu ya kayak kita mungkin pola mau minta makan apa gitu ya. Walaupun nggak bisa dibuat ya diusahain lah gitu, rasanya mirip-mirip gitu-gitu. Jadi ya dapur tuh kayak kita ibaratin tempat serunya rumah itu ada di dapur. Ya kan begitu ya kan, karena ada banyak yang bantu kayak mereka. Terus ke ruang nostalgia. Sebenarnya kalau ruang nostalgia ini aku tuh kepancing gini. Dulu waktu di kampus aku tuh selalu ditanya, bisa nggak kamu bikin tarian yang nggak cuman dilihat dan didengar? Tapi kita kan punya banyak indera ya, ada indera pencium, indera peraba segala macam. Nah banyak 6 indera itu bisa nggak dipakai juga untuk merasakan sesuatu gitu. Ada pesan, ada message yang bisa tersampaikan tapi lewat indera lain gitu. Oh kita coba deh pakai cium, dengar gitu tanpa harus melihat gitu. Bagaimana sesuatu kita pantik, biarkan orang yang punya nostalgianya masing-masing yang nostalgia ke, kan belum tentu ya, ada yang kehilangan belum tentu kan, atau belum tentu yang merasa lebaran itu fine-fine aja gitu, tapi semuanya pasti punya cerita masing-masing. Nah itu biarkan mereka bekerja masing-masing untuk memikirkan itu. Ada juga yang bilang itu kayak rumah itu tempat lahir dan dari rumah juga kita dilepas gitu, disambut di rumah, dilepas juga di rumah. Itu kayak nempel banget. Selama ini nggak ke notice gitu ya, oh rumah itu tempat kita nama lahir dan mungkin juga pulang juga dari rumah gitu. Asal ya kan nyampe sana ya. Kan kerasanya lebaran gak sih tadi tuh? Maksudnya Iya dong. apa vibes-nya ya? Langsung kebayang kayak lebaran. Zaman kecil kan. Itu aku nggak tahu ya, kalau ngomongin rumah yang paling kerasa rumahnya itu ya pas lebaran gitu, karena kayak kumpul orang gitu. Kayak niat ngebersihin rumah gitu tuh kayak lebaran gitu. Kayak kalau lebaran tuh kayak ya udahlah ya gitu, lagi bisa. Walaupun momennya hilang setelah berapa hari kan lebaran, tapi persiapan kita. Iya, Pak. Dan juga kan kita lihat pasti teman-teman datang malam hari ini bersiap gitu ya, pakai baju baik, pakai maksudnya kan setidaknya gitu ngosongin ya, jadwal, ngosongin jadwal dan lain-lain gitu. Jadi ya memang ya salah satu bentuk penghargaan terakhir lah ya. Maksudnya di karya ini ditutupnya dengan momen lebaran itu tadi sih, sukacita, kebahagiaan gitu. Langsung kebayang tahun 60 tahun yang lalu. Iya. Karya kita tuh pembacaan ulang tentang rumah itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, mungkin harapan kita gitu, harapan kami tuh pulang dari sini teman-teman semua tuh membayangkan lagi apa sih sebenarnya makna rumah di diri kita gitu. Rumah tuh yang kalau kita boleh pecah adegan-adegan itu, rumah tuh yang mana ya? Tempat berkumpul kah, tempat terakhir kah, masakan kah, tempat bermimpi kah, atau yang mana gitu, atau malah ternyata tidak ada semua makna rumah di sajian kita tadi, tapi ternyata ada temuan-temuan baru. Itu sih sebenarnya, karena kan rumah ini sangat dekat ya dengan kita semua gitu. Semua orang punya rumah sebenarnya. Semua orang punya rumah, tapi memang dengan bentuk apapun. Iya. Karena bentuknya tidak harus bangunan kan. Betul. Aku ngerasa rumahku tuh ternyata bukan di orang lain, bukan di siapa, bukan di bangunan. Rumah tuh ada di diriku sendiri gitu. Nah,
makin kesini gitu ya. Jadi kayak dimana aku udah gede. Jadi kayak aku ngerasa malah aku bersyukur ternyata aku sekuat itu gitu loh. Sekuat itu untuk berdamai dengan semua keadaan, dengan semua hal yang aku cari dan sulit ditemukan gitu, dengan banyak penolakan segala macam. Ternyata yang bisa nerima diriku sendiri dengan segala keunikan aku ini gitu, dengan segala kelas kepalanya aku, dengan segala cara aku ngelakuin orang gitu, ya cuma diriku sendiri gitu. Tapi aku belajar juga untuk bisa menghargai orang-orang lain gitu. Tapi setidaknya aku kayak bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu udah kayak rumah aja sih buat aku gitu. Jadi kayak mau aku ditempati dimanapun, mau merantau kemanapun, aku cukup dengan diriku tuh kayak udah kayak ya udah aku di sini gitu.